Perkenalkan, nama saya Habib Alfaridzi, NIM 2003100156. Hari ini saya akan mengerjakan tugas profesi pendidikan. Metode pembelajaran adalah langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi cara, teknik, atau strategi yang teratur dan sistematis dalam memberikan materi pembelajaran. Fungsi metode pembelajaran. 1. Sebagai alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran yang tepat dapat menjadi motivasi tersendiri bagi siswa atau anak didik untuk mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu yang mutlak diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran adalah alat atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Tujuan metode pembelajaran. Tujuan disusunnya metode pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar dan pemberian materi pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan siswa atau anak didiknya. Yang kedua, memudahkan proses belajar mengajar sehingga target atau tujuan yang telah ditetapkan bisa diraih dengan maksimal. Ketiga, untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan atau potensinya. Yang keempat, untuk menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif, ideal bagi guru maupun siswa. Yang kelima, untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang terakhir, untuk membantu menemukan, mengumpulkan, dan menguji data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu pengetahuan. Manfaat metode pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Semakin beragamnya metode pembelajaran yang diketahui seorang guru akan semakin mengasah kreativitas dan inovasi guru dalam mengajar. Kedua, membantu guru dalam masalah manajemen kelas. Yang ketiga, memperluas wawasan guru berkenaan dengan teknik pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Alat pembelajaran adalah suatu alat untuk membantu dalam kegiatan dalam mengajar agar lebih efektif. Tujuan dari alat pembelajaran adalah dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Yang kedua, memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan di mana siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. Yang ketiga, mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat segera bersesuaian antar kelas dan di luar kelas. Alat pembelajaran dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Manfaat dari alat pembelajaran adalah menimbulkan minat sasaran pendidikan, mencapai sasaran yang lebih banyak, dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan, dapat merangsang sasaran dari pendidikan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan pendidikan yang akan disampaikan. Dapat membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat, serta belajar lebih banyak materi atau bahan yang disampaikan. Merangsang sasaran pendidikan untuk dapat meneruskan berbagai pesan yang disampaikan yang memberi materi kepada orang lain. Berapa persen total? Yang ketiga, media pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Manfaat media pembelajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan siswa kecuali setelah pengajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa.
Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi, secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci dan mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu 1. Menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang ke-8, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Bahan pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu guru atau infrastruktur dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Bahan pembelajaran yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan pembelajaran tidak tertulis. Fungsi bahan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia kehendaki. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kecepatan belajar mereka. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Kelima, sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetisi yang seharusnya dipelajari dan atau dikuasai.